Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haristura Channel pendidikan Indonesia. Pada tayangan kali ini kembali saya akan menyajikan materi tentang cara cerdik menyelesaikan soal fisika SMA part 3 atau bagian 3. Materi kali ini adalah tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, bagaimana tipe-tipe soal yang sering keluar tentang GLBB ini, dan bagaimana kalian nanti bisa menyiasati menyelesaikan soal GLBB dengan cara cerdik. Oke, kita ikuti, langsung aja kita masuk ke contoh-contoh soal GLBB. Soal pertama, saya sajikan sebuah pesawat terbang mendarat dengan kecepatan 80 meter per sekon dan berhenti setelah mendarat selama 30 sekon. Bisa membayangkan ya, tadi ada pesawat, begitu menyentuh tanah kecepatannya 80, kemudian setelah bergerak 30 detik dia akan berhenti. Pertanyaannya, panjang lintasan yang dibuat pesawat mulai saat mendarat sampai berhenti berapa? Ini pilihannya sudah ada, A sampai E. Bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Kembali saya ingatkan, nanti akan saya sajikan dua cara konsep yang kalian terima di sekolah dengan rumus-rumus yang ada. Kemudian nanti saya bandingkan dengan cara cerdik agar kalian nanti bisa memilih mau pakai cara mana ketika menghadapi tes atau ujian. Nah, ini bisa, kalau ini pakai konsep dulu ya. Di soal diketahui bahwa ketika mendarat kan kecepatannya 80, berarti itu sebagai V0 80 meter per sekon. Kemudian setelah 30 detik berhenti, berarti kecepatannya 0. Oke, bisa paham? Nah, berarti untuk nyari S gimana? Ada dua langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus mencari A atau percepatan ya. A-nya adalah rumusnya VT min V0 per T. Masih ingat rumus dari gurunya ini? Ya, mudah-mudahan tidak lupa. Berarti tinggal masukkan angkanya, 0 dikurangi 80 dibagi 30. Atau ketemu min 8 per 3. Min itu artinya perlambatan. Jadi percepatan yang nilainya min namanya perlambatan. Nanti terakhir sampai berhenti itu kan karena ada perlambatan. Kemudian setelah ketemu A gimana? Kamu pakai rumus S mencari jarak. Rumus ini masih ingat? S adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Ya kan? V0-nya 80 ini dimasukkan, T-nya 30 masukkan, setengahnya masukkan, A-nya adalah min 8 per 3, T-nya 30 kuadrat. S sama dengan 2400, ini kalau dikalikan ini kan 900. Kemudian 900 bagi 3 kan 300. 8 bagi 2, 4. 4 kali 300, 1200. 2400 dikurangi 1400, ketemunya 1200 meter. Jawabannya B. Oke, cara ini bisa dipahami. Ini cara konsep yang harus kalian kuasai dulu sebelum nanti memakai cara cerdik yang saya berikan. Supaya saling mendukung ketika kalian menghadapi tes. Saran saya memang pakai cara cerdik, tapi kalau terpaksanya lupa cara cerdik bisa pakai konsep biasa. Nah, cara cerdiknya bagaimana? Ini kayak gini, ini mudah cara menyelesaikannya. Perhatikan nanti untuk menyelesaikan pakai cara cerdik, tadi kan rumusnya kamu pakai rumus GLBB. Itu ternyata rumus GLBB boleh diubah menjadi GLB. Catatannya nanti V yang dipakai adalah V ada stripnya kecepatan rata-rata. Nanti kecepatan rata-rata tinggal kalikan T saja. Tadi pas mendarat kecepatannya kan 80, terus berhenti 0. Kalau kamu misalnya ulangan nilai 80 dengan 0, 80 kemudian ulangan kedua 0, berarti rata-ratanya berapa? Ya kan, tinggal dijumlah terus dibagi 2, ya kan? Sehingga nanti rata-ratanya 80 ditambah 0 dibagi 2. 80 bagi 2, 40 kali 30 berapa? 1200. Jawab B. Sama hasilnya, tapi lebih mudah
sekali langkah. V-nya adalah V rata-rata. Oke, paham? Nah, untuk memperjelas cara ini saya berikan satu contoh lagi. Tapi beda tipe ya. Ini hampir sama tapi beda penyajian soal. Ini saya pakai mobil. Sebuah mobil dalam waktu 5 detik kecepatannya berubah dari 36 km per jam menjadi 90 km per jam. Panjang lintasan yang dibuat mobil dalam waktu tersebut berapa? Ini soal mirip, hanya beda tipe soal. Cara menyelesaikannya hampir sama. Jadi kalau dibuat diketahui V0-nya 36 km per jam jadi 10. Paham ya? Kayak kemarin di bagian 2. Cara ngubah ini tinggal kalikan 5/18 boleh. 36 kali 5/18. 36 bagi 18 2. 2 kali 5 10. 90 dikali 5/18. 90 bagi 18 5. 5 kali 5 25. Oke? Paham ya? Cara cepatnya begitu untuk mengubah, mengkonversi satuan kecepatan. Yang ditanya S. Maka cara menyelesaikannya sama dengan tadi, nyari A dulu. Hanya ini A bernilai positif karena kecepatannya bertambah. Kalau yang pesawat tadi kecepatannya berkurang terus berhenti, maka ketemunya min. Ini ketemunya plus. VT-nya 25 dikurangi 10 dibagi 5. 15 bagi 5 3. Setelah ketemu A, kita nyari pakai S ya tadi. Hanya ini A plus ya. 10 kali 5 setengah kali 3 5 kuadrat. 5 kuadrat 25 kali 3 75 dibagi 2 37,5 ditambah 80 87,5. Jawabannya B. Oke, paham? Ini bedanya tadi hanya satu perlambatan, satu percepatan. Kalau pakai cara cerdik bagaimana? Ya sama kayak tadi. Nah, V-nya pakai V rata-rata. Rata-ratanya 10 dengan 25 ya dijumlah aja, ya kan? Dibagi 2. Rata-rata itu kalau ada 2 angka jumlah bagi 2. 35 bagi 2 berapa? 17,5 kan? 17,5 kali 5 berapa? 87,5. Sama, jawabannya B. Oke? Cara cerdik. Saya yakin kalau kalian menguasai akan mempermudah kalian sukses dalam tes, baik tes semester, ujian sekolah maupun SBM, PTN. Kita sajikan soal yang sedikit berbeda. Kita pakai tabel. Nah, ini pakai tabel. Sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik kecepatan terhadap waktu sebagai berikut. Ini GLBB, gerak lurus berubah peraturan. Geraknya berarti ada 3. Dari A ke B gerak sendiri, B ke C sendiri, C ke D sendiri. Jarak yang ditempuh selama 12 detik, setelah ini 12 detik, ini jarak totalnya berapa? Nah, ini sudah ada pilihannya. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya? Ini kalau pakai konsep manual, konsep yang kalian terima ketika di sekolah, ini cukup panjang penyelesaiannya. Kalian harus paham dulu bahwa gerak dari A ke B adalah GLBB dipercepat. Paham? Ini miring ke atas ya, dipercepat. B ke C kalau datar, grafik VT kok grafiknya datar, ini GLB. Kemudian ini ke bawah, berarti GLBB diperlambat. Sehingga nanti geraknya untuk mencari jarak harus nyari sendiri-sendiri A, B, B, C, dan CD. Oke, coba ini saya tampilkan. Jadi yang pertama, kalian harus melihat gerak dari A ke B. Yang tadi GLBB dipercepat. Maka ngerjakannya kayak tadi, nyari A dulu ketemu. Nah, ini berarti 10 dikurangi 0 dibagi 2 ketemunya 5. Baru nyari jarak kayak tadi. Ya kan? Ini baru satu gerak. 0 kali 2 dan seterusnya ketemunya 10. Oke, paham? Kemudian setelah ini ketemu S dari A ke B ketemu. Sekarang kamu harus meninjau untuk gerak dari B ke C, ini GLB. Dari grafik tadi V-nya kan 10, pas di atas 10, waktunya 10 kurangi 2. Jadi GLB itu kan dari waktu 2 sampai 10, maka 10 kurangi 2 8. Yang ditanya berikutnya kamu harus nyari SBC dari B ke C, 10 kali 8 berarti 80. AB ketemunya 10, BC ketemunya 80. Ini belum selesai. Kamu harus satu lagi menyelesaikan yang gerak dari C ke D. Ini GLBB diperlambat. Nanti A-nya mesti ketemu min ini, ketemu min. Karena apa? Terakhirnya ketemunya 0. Waktunya dari 10 ke 12 berarti 12 kurangi 10 2.
Sama, nyari A dulu. 0 kurangi 10 bagi 2, ketemunya min 5. Kemudian setelah itu nyari SCD pakai rumus tadi. V0T plus setengah T kuadrat. 10 kali 2, setengah kali min 5 kali 2 kuadrat. Nah, 20 dikurangi 10 ya, ini 10. 2 kuadrat 4, 4 kali min 5 min 20 bagi 2, min 10. Ketemunya 10 meter. Setelah ketemu baru nyari ini semuanya di total. Jadi S seluruhannya SAB tambah SBC ditambah SCD. 10 tambah 80 tambah 10 ketemunya 100. Kira-kira butuh berapa menit soal seperti ini? Ini mungkin bisa di atas 3 menit, bahkan mungkin sampai 5 menit. Yang tidak paham bisa sampai 2 hari 2 malam tidak ketemu, ya kan? Nah, oleh karena itu perlu saya berikan cara cerdik seandainya besok ketemu soal seperti ini biar singkat bagaimana. Nah, cara cerdiknya perhatikan ini. Untuk mencari jarak total cukup pakai S sama dengan luas trapesium. Ini bentuknya kan trapesium. Nah, S luas trapesium ABCD. Kok seandainya kalian lupa rumus trapesium, bagaimana kalau ini saya potong-potong jadi 3? Sebenarnya boleh. Ini kamu potong sini, ini segitiga luas 1. Ini kotaan persegi panjang luas 2. Ini luas 3. Nanti satu-satu dicari jumlah boleh. Tapi kalau luas trapesium lebih kamu ingat lebih cepat ini. Luas trapesium itu adalah jumlah garis sejajar. Ini BC dengan AD ini yang sejajar. Dikali setengah tinggi. Tingginya berarti ini dari sini. Dari ini sampai sini tingginya. Nah, kalau dimasukkan tinggal ininya adalah 8, dari 2 sampai 10 kan 8. Kemudian AD-nya adalah 12. 8 tambah 12 setengah tingginya ini 10. Nah, berarti nanti ini 20 kali 5 100. Jawabannya D. Sangat singkat, cepat, dan ketemunya sama-sama 100. Insya Allah ini tidak sampai 1 menit ketemu. Dengan catatan rumus trapesium hafal. Kalau tidak hafal tadi boleh disiasati ini dipotong-potong segitiga sendiri. Rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Persegi panjang kali lebar. Ini setengah alas kali tinggi bagi 2 boleh ya. Alas kali tinggi bagi 2 boleh. Terus dijumlah. Itu juga lebih cepat daripada cara yang tadi. Tapi lebih cepat yang ini. Ya, kemudian untuk soal keempat. Ini saya sajikan sedikit berbeda dengan soal ketiga tadi. Ini perbedaannya apa namanya? Geraknya ini sampai E, sampai di bawah sumbu T nih, sumbu T-nya ya. Kalau tadi kan ABCD walaupun yang angkanya beda, ini tambah ke bawah. Jarak yang ditempuh dari A sampai E berapa? Prinsipnya mengerjakannya sama. Kayak tadi, kalau pakai konsep yang kalian terima di sekolah, maka yang pertama kalian harus nyari dari A ke B dulu. V0-nya 0, VT-nya 4, T-nya 2. Nyari A dulu ketemu. Kemudian setelah A ketemu seperti ini 2, dicari dengan jarak S. V0T plus setengah T kuadrat. Sambil dihafalkan ya rumus ini secara konsep. Ini 0 kali 2 dan seterusnya ketemu 4. Jarak A ke B ketemu 4. Kemudian berikutnya dari B ke C. Ini kayak tadi GLB. V-nya 4, T-nya 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 2, 4. Nah, GLB rumusnya cuma V kali T. 4 kali 4, 16. Tidak usah nyari A. Kalau GLB A-nya 0 ya kalau ditanya. Langsung V kali T. Lah yang agak beda nih yang berikutnya. Saran saya ini langsung C ke E aja. Tapi kalau ada yang tanya, boleh tidak dipecah dari C ke D, kemudian D ke E? Boleh. Hanya penyelesaiannya lebih lama lagi. Karena prosesnya 2 kali lagi. Kalau langsung C ke E juga boleh, karena itu garisnya lurus ke bawah terus kan. Nah, itu boleh. Nah, biar sekali aja. Kalau C ke D, D ke E 2 kali lebih lama lagi. Nah, kalau dari C ke E langsung berarti V0-nya 4. VT-nya berarti min 4. Di bawah itu kan min 4 tadi. Kemudian T-nya 10 dikurangi 6 atau 4. Kalau C ke D nanti T-nya 2. 10 apa namanya? Enggak 10 dulu, berarti 8 dikurangi 6 dulu 2. Berikutnya nanti 10 kurangi 8 2 lagi untuk dari D ke E. Ya, sebenarnya boleh nggak apa-apa. Hanya lebih lama. Kalau langsung seperti ini, T-nya langsung 4, dicari A-nya ketemu min 2 ini. Ya, tadi dengan rumus tadi, baru nyari S-nya. Nah, ini.
SCE-nya berarti ini jebret ketemu 0. Apa arti 0 ini tadi? Jadi yang gerak di bawah sumbu T tadi itu mengandung maksud mobil geraknya mundur. Nah, yang di atas grafik T tadi mobil geraknya maju. Sehingga antara C ke D maju 16 meter, kemudian D ke E mundur 16 meter, sehingga dikurangi 0. Itu gambarannya begitu. Nanti boleh dicek kalian kalau pakai dipisah C ke D, D, E, nanti yang satu ketemunya 16, satunya min 16. Dijumlah juga 0 gitu. Nah, setelah itu baru nyari totalnya. S sama dengan SAB ditambah SBC ditambah SCE. 4 ditambah 16 ditambah 0 ketemunya 20 meter. Jawabannya A. Berapa menit? Butuh waktu untuk mengerjakan dengan cara seperti ini. Lama kan? Kayaknya lebih dari 3 menit. Itu kalau geraknya cepat nulisnya, konsepnya jalan. Bagi yang tidak jalan ya bermenit-menit ya. Oleh karena itu saya kasih cara cerdik. Bedanya dengan cara cerdik tadi apa? Nah, ini tambah sedikit ya. Ini karena geraknya kan ada yang di bawah sumbu T. Maka cara cerdiknya S luas trapesium tadi ABCD dikurangi luas segitiga ini yang bawah. Kenapa di bawah dikurangi? Karena ada di bawah sumbu tadi, geraknya mundur maka dikurangi. Kalau di atas sumbu T ini semua maju, berarti ini plus kalau mau pakai plus. Kayak tadi kalau dipotong-potong tadi ini ya plus semua, luas ini. Kalau model dipotong-potong ini berarti segitiga ini tambah persegi panjang tambah segitiga dikurangi segitiga harusnya. Kalau dipotong-potong ya. Tapi kalau langsung trapesium dikurangi segitiga. Kalau dicari ini seperti tadi nih, jumlah garis jajar BC ditambah AD setengah tinggi. Kebetulan tingginya sama-sama 4 ya. Nanti bisa beda, tapi ini kebetulan sama. Ketemunya ini 12 kali 2 24. Ini setengah kali 2 kali 4 4. 24 kurang 4 20. Jawabannya A. Nah, lebih mudah kan? Silakan dicermati, besok kalau ketemu ketika kalian tes silahkan dipakai. Satu soal lagi, ini yang lebih susah. Ini saya gabung antara konsep GLB dengan GLBB. Dua mobil A dan B bergerak lurus dari tempat yang sama, digambarkan dengan grafik ini. Mobil B akan menyusul mobil A setelah bergerak selama berapa detik. Dan ini yang A karena lurus, kalau grafik VT kok grafiknya lurus, ini GLB yang A. Yang miring ini GLBB. Tapi geraknya dari tempat yang sama ini. Dari tempat yang sama. Bisa dibayangkan A akan meluncur lebih cepat dulu. Dia akan melepas cepat dulu. Karena B ini mulai 0, tapi kecepatannya bertambah terus. Maka suatu saat walaupun A mula-mula meluncur duluan, di depan duluan, lama-lama akan kesalip oleh mobil B. Karena kecepatan B bertambah. Kalau kecepatan A tetap 80. Bisa bayangkan geraknya? Jadi A meluncur dulu, sor di depan, terus dikejar oleh B. Lah mobil B menyusul mobil A setelah bergerak selama berapa detik. Ini kalau pakai konsep, nah ini ya, benda bergerak dari tempat yang sama. Maka ketika mobil B menyusul mobil A, nah, berarti jaraknya A akan sama dengan jaraknya B. Paham? Kan tempatnya sama. Ketika menyusul berarti jaraknya A akan sama dengan jaraknya B. Terus SA jaraknya A berarti V kali T. Kenapa V kali T? Karena ini GLB yang ini yang A. Sedangkan SB V0T plus tengah AT kuadrat GLBB. Oke, ini T-nya sama enggak kira-kira? Sama ya. Karena mulai geraknya sama, yang A melesat dulu, tapi disusul B, kan T-nya juga sama. Berarti nanti ini boleh bisa dicari. V-nya A 80 dikali T, kemudian V0-nya ini mulainya kan 0 ya, VB 0 dikali T, ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini A-nya belum ada, A-nya harus dicari dulu. Nah, A tadi rumusnya apa tadi ya? VT min V0 dibagi T ya. Berarti 80 dikurangi 0 dibagi waktunya 20. Ini percepatannya yang ini. Berarti 80T sama dengan setengah, ini 80 kurangi 0, 80 bagi 24.
setengah kali 4 berarti 2T kuadrat. Kemudian yang 80 pindah ke sini, 80-nya pindah ke kanan jadi min 2T kuadrat min 80T. Dipindah ke kanan langsung diputar ya. Jadi ini pindah ke kanan min langsung diputar. Kalau diputar tidak berubah tanda. Kemudian secara pengfaktoran ini bisa difaktorkan, 2T-nya keluar, ini T min 40. Sebenarnya T-nya ada 2, 2T sama dengan 0, T sama dengan 0. Tapi kan T sama dengan 0 tidak mungkin, ini sudah bergerak. Nah, maka yang dipakai yang ini T min 40 sama dengan 0, T sama dengan ini pindah sana 40 sekon. Sehingga jawabannya yang 40 tadi. Nah, kalau cara cerdik gimana? Ternyata ini lebih singkat. Nah, T susul ini cukup 2 kali T aja. T yang dimaksud yang mana? Yang ini loh. Nah, ini T ini. 2 kali 40 berapa? 40, dah selesai. Wow, pendek sekali kan? Cara ceritanya begitu. Kalau ini misalnya ini miring, yang ini miring bisa nggak? Bisa. Nanti tetap 2 kalinya ini. Jadi T yang dimaksud ini adalah waktu ketika kecepatan kedua mobil sama. Ini kan di sini kecepatannya sama-sama 80. A 80, B juga 80. Berarti kalau ini miring-miring semua enggak apa-apa. Nanti nyari T ini tetap T susul 2 kali T ini. 40. Jawabannya yang A. Oke, silakan dibandingkan. Yang panjang butuh pemahaman, butuh pemfaktoran sebagainya. Ini langsung tinggal ngalikan aja. Nah, itu gambaran dari materi kita kali ini tentang contoh-contoh soal GLBB, di mana soal-soalnya cukup rumit tapi tetap bisa disiasati dengan cara cerdik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membekali kalian ketika kalian besok akan ketemu soal ujian sekolah, tes semester maupun SBMPTN. Silakan biar tidak lupa diulang berkali-kali. Filosofi saya kalau belajar fisika jangan menghafal rumus, tapi rumusnya harus hafal. Bagaimana caranya? Yaitu tadi silakan rumus dipakai berulang-ulang sampai hafal sendiri. Insya Allah akan lama bertahan di otak kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembahasan-pembahasan yang lain pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.